bagaimana urgensi solusi keamanan cloud di saat bisnis data center meledak saat ini? Langsung saja kita akan ulas mendalam bersama dengan CEO Bisnet Gio, Dondi Bapedianto. Selamat siang Pak Dondi, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Oke baik Pak Dondi, ternyata menarik Anda kita membahas begitu ya terkait data center, artificial intelligence dan juga cloud yang mana juga saat ini sedang happening di masyarakat Indonesia. Kalau saya lihat atau menyaksikan dari sisi permintaannya data center dan juga cloud ini, seperti apa permintaannya di negara kita Pak Dondi? Dan kiranya apa juga yang mendukung permintaan tersebut sehingga menjadi boom di Indonesia? Ya, jadi lately sekarang ini permintaan untuk data center ini lebih banyak ke AI. Ya. Jadi kalau dulu permintaannya lebih banyak untuk kolokasi data, sekarang adalah untuk kolokasi AI. Which mean ada perubahan shifting dari kalau untuk data itu mereka lebih butuh ke arah space, sekarang untuk AI mereka lebih butuh ke arah listrik. Jadi mereka butuh space-nya nggak terlalu gede, tapi listriknya yang sangat-sangat besar sekali. Dan ini kita dapatkan inquiry mulai dari second half, jadi Q3 ini, itu kita udah banyak mulai inquiry bahwa minta untuk data center AI. Oke, baik. Dengan permintaan yang juga sangat besar begitu ya Pak Dondi, tentunya keamanan juga menjadi faktor yang paling penting untuk diutamakan. Ya. Bagaimana Anda melihat faktor keamanan dan juga upaya dari peningkatannya di tengah lonjakan permintaan dari data center? Jadi untuk security sendiri, untuk AI sendiri, kalau ini kan customer, kalau data center dan cloud ini harus dipisahkan. Kalau data center itu mungkin seperti orang sewa lahan, nanti mereka bisa bangun rumahnya seperti apa gitu. Jadi security-nya itu tergantung mereka mau desain security-nya seperti apa. Dari provider kita cuma bisa memberikan fasilitas, basic facility untuk security. Tapi kalau untuk cloud, itu mereka sewa hotel. Jadi sewa hotel berarti sudah all in semuanya. Jadi mereka tinggal masuk aja, security-nya udah kita sediakan. Tergantung customer-nya apakah mereka mau pilih. Kayak tadi udah disampaikan, kita punya layanan namanya Managed SOC, Security Operation Center. Jadi customer kalau misalnya, oh saya nggak punya orang security nih, jadi mereka bisa minta ke kita, tolong diurusin juga security-nya gitu. Dan itu 24 jam dimonitor oleh tim kami. Jadi nanti apabila ada misalnya sesuatu yang aneh gitu ya, itu nanti akan langsung disampaikan ke customer, ada sesuatu yang aneh nih di server kalian. Jadi reaksinya mau seperti apa gitu? Jadi kalau yang umum-umum gitu ya, misalnya kena DDoS gitu, udah pasti nanti akan langsung di take care. Tapi kalau misalnya ada alarm, kita kan nggak tahu alarm itu apakah false atau benar gitu. Nanti akan ada konfirmasi dulu ke customer sebelum itu bisa masuk ke servernya mereka. Oke, baik. Secara internal Pak Dondi, kiranya tantangan apa yang akan dihadapi begitu ya untuk menunjukkan improvement di dalam sistem keamanan dari data center ataupun cloud? Jadi dari internal sendiri kita selain kita punya service managed SOC, kita juga punya beberapa sertifikasi. Jadi mulai dari ISO 27001 sampai SOC type 2. Jadi itu yang untuk standar keamanan. Kemudian kita juga punya PCI DSS untuk transaksi digital. Jadi dari internal kita sudah punya sertifikasi dan compliance dari pihak ketiga. Oke, resiko cyber ini kan juga menunjukkan improvement begitu ya. Apakah memang ini juga menjadi tantangan tersendiri, Pak Dondi? Ya, jadi kalau dilihat ya banyak banget serangan-serangan dari hacker, apalagi kejadian yang kemarin terakhir itu. Ini yang membuat orang semakin aware pentingnya keamanan. Jadi kalau dulu keamanan mungkin dilihat sebagai ini cuma pengeluaran yang nggak jelas gitu ya, ada pengeluaran tambahan yang nggak jelas. Tapi sekarang udah diperlukan yang orang udah aware bahwa ini ada necessity gitu. Jadi bukan lagi sebagai pengeluaran yang tidak perlu, tapi udah necessity. Jadi karena mereka takut kan datanya segala macam. Jadi sekarang kayaknya orang untuk beli proteksi sama seperti orang beli asuransi itu semakin meningkat gitu. Mereka semakin aware gitu ya, semakin aware karena mereka nggak mau datanya bisa ada di mana-mana. Oke. Apakah ini juga menjadi kontribusi yang positif pula di dalam kinerja dari bisnis Gio, Pak Dondi? Ya, karena kita sebagai provider kan kita harus terus improve gitu ya. Kemudian kita juga udah selain manage SOC, kita juga ngeluarin produk. Kalau dulu orang untuk antivirus atau untuk endpoint gitu, mereka harus misalnya coba trial atau segala macam pergi cari gitu ya. Di tempat kami sudah menyediakan bahwa kita kerjasama dengan salah satu partner kita dari Amerika. Kita sediakan fasilitas untuk endpoint. Jadi customer tinggal berlangganan aja. Tinggal tiap bulan, kalau nggak suka ya udah bulan berikutnya mereka tinggal unsubscribe.
Oh, oke. Seperti itu. Oke, baik Pak Doni. Tentunya saat ini banyak juga penyedia data center dan juga cloud begitu ya. Kiranya yang membedakan BizNet-Geo dengan pesaing lainnya atau kompetitor lain ada di mana? Apakah di sisi SOC-nya tadi sudah disebutkan? Oke. Jadi satu, tadi sudah disebutkan, kita memang satu-satunya pemain lokal yang mempunyai managed SOC. Kemudian satu, karena kita pemain lokal, support kita dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, ya kita lebih ke arah pendekatan customer mau solusi seperti apa. Jadi kita bikin joint planning session dengan customer, mereka mau dari sisi solusi untuk compute-nya, solusi dari security-nya, kita bisa bantu mereka untuk melakukan assessment dan juga melakukan planning. Oke, baik. Secara sektor begitu, Pak Dondi, kiranya sektor mana yang saat ini juga sudah terlihat makin concern dengan data center dan juga cloud? Nomor satu pasti financial. Oke. Jadi financial itu mereka consume data center banyak. Mereka butuh data center nggak cuma satu, tapi mereka butuh biasanya lebih dari 3. Jadi satu untuk primary, satu untuk cadangan data, satu untuk disaster recovery. Dan kemudian ada satu lagi untuk backup dan lain sebagainya. Banyak hal yang mereka butuhin. Tapi financial sector itu yang paling serius untuk urusan IT. Karena mereka memang ngurusin duitnya orang gitu ya. Yeah. Kemudian berikutnya baru disusul oleh industri sektor-sektor yang lain gitu ya. Yang butuh mereka up 24 jam gitu. Misalnya dari sisi teknologi startup gitu, e-commerce dan lain sebagainya. Kalau downtime buat mereka itu adalah kerugian gitu. Sama seperti toko tutup kan. Padahal e-commerce harusnya 24 jam gitu. Kalau nggak 24 jam ya dia nggak ada transaksi lagi. Gitu. Oke. Disitulah peluangnya. Betul.